Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi di kelas online Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin, Jakarta Barat. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas materi bab 1 ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya. Bahasan atau topik materi pada pertemuan kali ini yaitu adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Baik, dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di kota Mekah setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kemudian adalah arti surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian pada tahap awal ini Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi, baru sebatas pada keluarga ataupun para sahabatnya. Hal ini dilakukan karena ajakan Nabi Muhammad SAW masih baru dan asing bagi kaum kafir Quraisy. Hal tersebut juga karena Nabi Muhammad SAW khawatir dengan kegiatan beliau yang takut diketahui oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy dan akan langsung menentangnya. Nabi Muhammad SAW membina pengikutnya dengan sabar dan ikhlas. Semua dilaksanakan semata-mata karena atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal dakwah tersebut, Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah Al-Aqram bin Abil Aqram radhiyallahu anhu. Bapak ingatkan lagi ya, dakwah Nabi Muhammad SAW pada awalnya menggunakan rumah Al-Aqram bin Abil Aqram radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam membina umatnya secara sembunyi-sembunyi berlangsung kurang lebih lamanya selama 3 tahun. Dalam masa dakwah tersebut, beberapa orang bersedia menerima ajaran agama Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang memiliki arti orang-orang yang pertama kali masuk atau memeluk agama Islam. Bapak ulangi sekali lagi ya, as-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama kali masuk atau memeluk agama Islam. Kemudian berikut adalah orang-orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk atau memeluk agama Islam, dibagi menjadi 12 orang. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq,
yang keempat ada Utsman bin Affan, yang kelima ada Zubair bin Awam, yang keenam ada Abdurrahman bin Auf, yang ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan ada Talha bin Ubaidillah, yang kesembilan ada Abu Ubaidah bin Jahra, yang ke-10 ada Al-Aqram bin Abil Aqram, yang ke-11 ada Zaid bin Harisah, dan yang ke-12 ada Ummu Aiman. Selanjutnya, berikut adalah tugas. Pada pertemuan kedua kali ini, Bapak akan memberikan kalian 5 soal untuk dikerjakan. Yang pertama adalah, surat apakah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Yang ketiga adalah, dalam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah sahabatnya yang bernama siapa? Kemudian, yang keempat, tuliskan 12 orang yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Dan yang kelima adalah, berapa tahunkah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Bapak harapkan tugas ini kalian kerjakan semuanya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kedua kita pada kali ini, dan akan dilanjut di pertemuan ketiga di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.